Sebagai partai yang pernah jadi pemenang pemilu tahun 2009, Demokrat tetap berambisi mengulangi kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Demokrat ingin mengambil kembali kejayaan tersebut, minimal urutan 3 besar secara nasional. Kedepan kami ingin kembalikan kejayaan Demokrat atau berada pada papan atas, minimal 3 besar, kata AHY seperti dilansir tirto.id yang disadur dari Antara. AHY menegaskan Demokrat terus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah. Dengan terus melakukan konsolidasi, optimistis Demokrat akan kembali berjaya atau minimal tidak terpuruk seperti sekarang. Namun keinginan AHY mengembalikan kejayaan Demokrat dihadapkan pada jalan terjal. Salah satunya saat Johnny Allen Marbun CS menggelar Kongres Luar Biasa KLB Demokrat pada Maret 2021 lalu. KLB kemudian menunjuk Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko sebagai Ketua Umum. Meski Kemenkumham menolak permohonan pengesahan Demokrat versi KLB, tapi soliditas kader yang dibangun di era SBY hingga AHY sedikit banyak terpengaruh. Bahkan tenaga pengurus Demokrat di bawah nahkoda AHY terforsir mengurus upaya pengambil alihan parpol oleh kubu Muldoko hingga ke meja hijau. KLB Demokrat Muldoko memang kandas di pengadilan, tapi munculnya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dinilai sedikit banyak akan berpengaruh pada elektabilitas Demokrat jelang pemilu 2024. Sebab PKN ini diisi oleh loyalis Anas Urbaningrum, Ketum Partai Demokrat periode 2010-2013. PKN dinahkodai mantan Sekretaris Jenderal Partai Hanura, I Gede Pasek Suardika, yang mayoritas anggotanya adalah mantan kader Demokrat. Pasek sendiri merupakan mantan kader Demokrat dan pernah menjabat sebagai Ketua DPP Departemen Pemuda dan Olahraga periode 2010-2015. Sejumlah mantan anggota DPR, ex-Partai Demokrat dan beberapa aktivis mulai berkumpul untuk membentuk partai ini. Mantan petinggi Partai Demokrat, Mirwan Amir pun bergabung dengan PKN. Mirwan yang didapuk sebagai bendahara partai mengklaim beberapa tokoh ex-Demokrat dan Hanura merapat ke PKN. Saya gembira bisa bersama GPS bangun partai. Banyak teman ex-Demokrat, Hanura, serta para aktivis PPI dan alumni Cipayung Plus yang sudah tahu kapasitasnya langsung meminta bergabung. Apalagi integritas politiknya tidak bisa diragukan lagi, kata mantan pimpinan Banggar DPR RI ini dalam keterangan tertulis. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, Demokrat memang beresiko untuk digembosi. Pasalnya, mereka merupakan salah satu parpol oposisi pemerintah. Karena jika tak digembosi, maka bisa mendegradasi pemerintah dan elektoralnya akan naik, kata Ujang kepada reporter Tirto. Selain itu, kata Ujang, saat SBY menjadi presiden, banyak lawan politik yang merasa dirugikan kini melakukan balas dendam. Misalnya PDIP yang saat ini menjadi partai penguasa, hingga Anas Urbaningrum yang pernah berseteru dengan SBY dan sejumlah loyalisnya yang dipecat dari Demokrat. Mungkin dulu PDIP merasa dikerjai, Anas dan kelompok Anas juga merasa dikerjai, kata Ujang. Menurut Ujang, jika terus digembosi, maka akan berdampak pada perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2024. Penggembosan itu akan mengganggu konsentrasi Demokrat dan persiapannya menuju pemilu 2024. Selain itu, jika internal Demokrat terus dibajak,
maka akan mempengaruhi suaranya pada pemilu 2024 nanti. Pasalnya, banyak petinggi Partai Demokrat yang membelot, mereka memiliki massa. Dampaknya, suara partai berlambang Mercy itu akan berkurang cukup banyak dan peringkatnya berpotensi turun dari 6 besar. Sementara itu, peneliti riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional PRP BRIN Wasisto Raharjo Jati menilai dampak dari terus-menerus digembosi Partai Demokrat akan kehilangan konstituen karena faksi internal akan membawa pemilih loyalisnya ke partai baru yang dibentuk. Dengan kehilangan konstituen, dampaknya Partai Demokrat akan kehilangan suara pada pemilu 2024. Tapi tergantung dari kepemimpinan AHY sekarang ini. Apakah mampu membawa partai ini lepas dari label partai personal? Tentunya kalau misal masih mengandalkan faktor ketokohan SBY, partai ini menjadi kurang menarik, terutama di kalangan pemilih milenial, kata Wasisto kepada reporter Tirto. Jika Demokrat membiarkan diri terus digembosi dan masih tergantung pada ketokohan SBY semata, maka dikhawatirkan bukan hanya kehilangan konstituen, tapi bisa saja tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Partai Demokrat perlu menemukan narasi baru yang atraktif sehingga bisa menarik perhatian pemilih muda yang menjadi segmen pemilih terbesar pada pemilu 2004 nanti. Karena lambat laun, ketokohan SBY akan memudar. Tandas Wasisto. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra, mengapresiasi terbentuknya Partai Kebangkitan Nusantara yang didominasi oleh ex-Demokrat. Apresiasi diberikan karena PKN tidak seperti Muldoko yang berusaha mengambil alih partai dari kepengurusan yang sah. Muldoko yang tidak tahu malu dan masih terus berupaya merampas Partai Demokrat pasca KLB ilegal yang gagal total dan tak berani serta tak memiliki kemampuan membentuk partai baru, kata Hersaki. Hersaki mengklaim Partai Demokrat tidak khawatir kehilangan konstituen pada pemilu 2024 meski partainya diacak-acak oleh Muldoko dan berpotensi digembosi loyalis Anas Urbaningrum yang berlabuh di PKN. Enggak, mereka kan sudah lama keluar dari Demokrat dan kepemimpinan Mas AHY ini menarik banyak segmen pemilih baru, kata dia. Kita lihat saja nanti. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.